Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan daripada pembahasan yang sudah lalu, yaitu masih mengenai tentang kitab Risalatul Mu'awanah, masih membahas tentang bab niat. Nah, adapun sahabat yang barangkali baru bergabung lewat channel saya, untuk kesinambungan pembahasan supaya tidak gagal paham, bisa menyimak video saya yang sebelumnya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alam annahu la yaslahu at-taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafili. Di dalam pembahasan kali ini, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyari ingin mengingatkan terhadap kita bahwasanya ketahuilah olehmu, seseorang itu tidaklah dipandang betul, seseorang itu tidaklah dipandang benar dalam rangka melaksanakan ketaatan terhadap Allah atau yang disebut dengan taqarrub ilallah, melainkan harus dengan apa-apa yang sudah Allah syariatkan atas lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah urusan yang namanya ibadah itu adalah standarisasinya adalah harus mengikuti apa-apa yang sudah digariskan atau sudah Allah syariatkan atas baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu ibadah yang sifatnya fardukah ataupun ibadah yang sifatnya nafil atau sunnah, timbangannya adalah syariat. Nah, barang siapa yang melakukan ibadah keparduan ataupun sunnah kok menyalahi daripada aturan syariat, niscaya sudah pasti ibadah ini akan tertolak atau tidak diterima. Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqaf pernah mengatakan, beliau di dalam satu sabdanya, di dalam satu makalah beliau, la sabila illa usul illa bihidil usul wa usulu syariati arbaatun wa usulu syariati al-mujma'i alaiha arbaatun al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyas. Beliau pernah menjelaskan, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada jalan apapun yang bisa ditempuh oleh seseorang, oleh siapapun, tidak terkecuali. Tidak ada jalan apapun untuk menempuh keridhaan Allah, untuk menggapai keridhaan Allah, melainkan harus dengan menjaga asal. Nah, asal yang dimaksud adalah hukum asal yang dimaksud adalah syariat. Adapun hukum syariat yang sudah disepakati oleh para ulama itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau yang disebut dengan sunnah Nabi, yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan para ulama, yang keempat adalah qiyas. Dalam artian, barang siapa kok dia melakukan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah, kok dia berseberangan dengan 4 hukum asal ini, dia berseberangan dengan Al-Quran, kemudian dia berseberangan dengan sunnah Nabi, kemudian dia berseberangan dengan ijma para ulama dan qiyas para ulama, sudah pasti yang namanya ibadahnya pasti tertolak atau tidak diterima. Nah, pelakunya adalah yang kemudian dinamakan dengan ahlul bid'ah. Tapi ahlul bid'ah mardudah, bid'ah yang tertolak. Kenapa saya mengatakan ahlul bid'ah yang tertolak? Karena tidak semua yang namanya bid'ah itu tertolak. Banyak yang namanya bid'ah yang sifatnya wajib, hasan, bahkan yang sifatnya sunnah, yang saya tidak akan jelaskan panjang lebar di dalam pembahasan kali ini. Lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tu'athiru an-niyatu as-shadiqatu fil amril mubah wa yasiru kurbatan. Terkadang, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat yang betul, niat yang lurus, niat yang baik
itu bisa mempengaruhi tentang satu amalan-amalan yang mubah, amalan-amalan yang boleh. Sehingga amalan-amalan yang mubah itu pada akhirnya menjadi satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang bernilai bagi Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasid. Mohon maaf. Min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasid. Ditinjau daripada segi bahwasannya yang namanya hukum tujuan itu adalah hukum wasilah atau hukum perantara. Dalam artian, kalau misalkan tujuannya adalah baik, maka sesuatu yang menjadi perantaraan untuk mencapai tujuan tersebut pun dihitung baik. Contoh, kaman yanwi bi'aklihi ataqawiyya ala ta'atillah. Contoh, ada seseorang yang melakukan aktivitas makan. Makan ini merupakan sesuatu yang mubah, boleh. Tetapi ketika seseorang tersebut melakukan aktivitas makan tersebut adalah untuk tujuan supaya dia kuat melaksanakan ketaatan terhadap Allah, niscaya yang namanya makan itu pun yang menjadi wasilah terhitung adalah sesuatu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, wa bi ityanihi ahlahu atasabbuba bi husuli waladin ya'budullaha. Contoh yang lain, kalau misalkan ada seseorang suami mendatangi istrinya atau berhubungan dengan istrinya, tetapi tujuan daripada hubungan tersebut adalah supaya menjadi wasilah perantara dilahirkannya anak-anak yang soleh, sehingga anak yang soleh tersebut adalah pada akhirnya menyembah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembah terhadap Allah adalah tujuan, sementara mendatangi istri adalah wasilah. Karena tujuannya ibadah, maka mendatangi istri ataupun menggauli istri, berhubungan dengan istri itu pun menjadi ibadah, karena tujuannya adalah untuk nilai ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Wa yusaratu li sidqin niyati ayyakuna biha al-amalu. Kemudian juga disyaratkan daripada niat itu tidak cukup dengan niat, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu harus ada pembuktian. Wa kullu shay'in misdah. Segala sesuatu itu butuh bukti. Maka penyari mengatakan disyaratkan untuk betulnya niat, untuk benernya niat kita, ayakun nabiha al-amal, bahwasanya niat tersebut harus diiringi dengan amal perbuatan. Satu contoh, kaman yatubu al-ilma mathalan wa yaz'amu anna niyatahu bi tahsilihi ayyamala wa yu'allima fa in lam yaf'al dhalika inda tamakkuni minhu fa niyatuhu ghairu shadiq. Satu contoh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada seseorang yang berniat mencari ilmu, berniat menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu, kemudian dia juga bertujuan setelah hasil juga menyebarkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Nah, tatkala dia mempunyai kesempatan, upama ilmunya sudah hasil dan kesempatan pun ada, nah ketika mungkin untuk melaksanakan amal ilmu tersebut atau mengajarkan ilmu tersebut, tetapi dia tidak dilakukan ketika ada kesempatan. Nah, niat-niat seperti ini adalah niat-niat yang tidak betul, atau dalam artian niatnya adalah niat yang dusta dan sebagainya dan sebagainya. Kesimpulannya adalah niat itu memang penting. Memang segala sesuatu itulah tergantung terhadap niat, tetapi pada akhirnya niat tersebut juga harus diaplikasikan, harus dibuktikan dengan perbuatan untuk menunjukkan kesungguhan kita dan untuk membuktikan bahwasanya kita betul-betul niat dan ingin mengamalkan hal tersebut.
Sekian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasannya. Insya Allah akan saya lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf apabila di dalam pembacaan terjadi kesalahan pembacaan ataupun terjadi kesalahan pemahaman. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.